Yes, ini adalah urutan pembicaraan kita, agenda sesi 1, sesi 2, sesi 3. Sesi 1 lebih memahami unit link, sesi 2 tentang bagaimana how to position unit link in client mindset, ya, supaya mereka itu bisa membentuk ekspektasi yang wajar. Kemudian sesi ketiga, bagaimana kita mendesain secara konsep. Lalu nanti di modul-modul selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana mengaplikasikan itu dalam rencana-rencana yang spesifiknya. Jadi dengan ini bertahap-bertahap itu teman-teman jadi memahami satu step. Kemarin ada yang belajar sudah tentang modul dasar-dasar nilai waktu uang itu sebagai tool. Kemudian bagaimana kita berproses menjadi seorang tenaga pemasar yang profesional, itu menjadi satu bekal mindset kita. Sekarang kita lebih spesifik tentang unit link, lalu lebih spesifik lagi. Harapannya dengan macam-macam modul itu membuat kita jadi lebih paham dan menjadikan kita lebih yakin dengan apa yang kita sampaikan. Itu tujuannya, ya. Termasuk nanti doakan aja saya bisa membagikan bagaimana kita mengelola penghasilan kita. Beberapa teman minta topik semacam itu, ya. Tapi kita sekarang konsen di unit link ini dulu. Ini tool yang kita harus kuasai dengan baik, ya. Oke, jadi kita akan membahas tentang apa itu unit link, apa keunggulan unit link, apa kelemahan unit link, bagaimana kita harus memisahkan sisi investasi dan asuransi, mengapa? Ini saya sudah singgung kemarin di modul 2. Saya akan ulang sedikit, dan bagaimana kita bisa satu polis untuk menyokong satu rencana keuangan, ya. Ini informasi buat Dede, sebentar ya. Ini ada teman belum dapat ini. Belum dapat. Tolong Dek lihat di tele ya. Ini ada Reti belum dapat ID-nya. Saya nggak tahu ya. Apa karena lemot ininya saya nggak tahu. Tolong dia diperiksa ya. Thank you ya. Oke, rekan-rekan. Kita mulai ya. Siap teman-teman? Halo, ayo. Yes, siap. Alvin selalu berserta saya ya. Oke. Dio juga ini. Oke. Apa itu unit link? Nah, saya akan kupas satu-satu pelan-pelan supaya teman-teman memahami. Buat rekan-rekan yang sudah memiliki buku orange judulnya Unit Link 101, itu Anda bisa buka, ini membuat Anda lebih cepat memahami buku tadi ya. Jadi buku orange ya, buat teman-teman yang belum punya, ingin memiliki, nanti bisa tertarik, Anda silakan hubungi Veronica Dede ya. Selalu siap membantu. Oke rekan-rekan, yang pertama kita harus pahami adalah unit link itu adalah asuransi permanen. Nah ini, saya mau jelaskan nih, asuransi permanen itu apa. Jadi pertama kali asuransi itu ada, itu namanya, ya enggak apa-apa, di-admit aja ya. Enggak, ini langsung otomatis. Masih 422, ini masih bisa. Ya, masih bisa. Jadi ini saya, ini kok mute. Saya tidak pakai ini, teman-teman langsung masuk tadi ya. Sebentar, ini kasihan kalau teman-teman kita yang ini, saya kasihan kalau orang mau belajar nggak ini ya. Sebentar ya. Ini langsung kok, teman-teman tadi kan tidak pakai saya admit, bisa langsung masuk kok ya, jadi nggak ada waiting room-nya. Oke. Jadi unit link itu asuransi permanen, maksudnya apa? Pada saat dulu sebelum ada asuransi yang seperti sekarang ini, yang ada itu cuma asuransi yang temporer, yaitu asuransi yang menghitung risiko premi pada satu waktu tertentu, 1 tahun misalkan, ya. Tetapi itu kemudian menimbulkan kelemahan karena preminya selalu naik, ya. Karena dengan bertambahnya usia, risikonya makin tinggi, itu preminya makin tinggi. Efeknya adalah, orang jadi berat bayar premi, masa orang makin tua bayar preminya makin mahal. Nah itu, halo Dokter Dandung, terima kasih ya. Itu membuat orang jadi terbebani dengan membeli asuransi tadi. Nah, kemudian diciptakanlah model yang lain namanya asuransi permanen. Dengan asuransi permanen ini, ya tujuannya memang untuk melindungi tujuan-tujuan jangka panjang yang permanen, jangka panjang sampai seumur hidup orang itu, nasabah. Kalau yang temporer namanya temporer untuk tujuan yang temporer. Nah, kalau asuransi permanen dihitung dengan temporer, itu preminya jadi makin mahal nantinya, orang nggak bisa lagi membayar. Nah, maka diciptakanlah sebuah metode asuransinya permanen.
Karena permanen, hitungannya tidak bisa per tahun lagi, tapi dihitung selama rentang waktu yang permanen tadi. Sampai dengan akhir masa pertanggungan. Itu namanya level premium. Ya, namanya level premium. Ya, jadi permanen ini lawannya temporer. Nah, tulisanku lumayan apik ya. Nah, kalau yang level premium itu dia selalu sama dari sejak orang itu masuk sampai nanti dia di akhir masa pertanggungan, ya. Nama ininya lawannya adalah increasing. Premium. Ini kalau ngitung pakai metode asuransi yang temporer. Jadi ini berlawanannya, ya. Jadi dengan level premium teman-teman itu membuat premi sama terus sejak orang itu masuk sampai dengan selesainya masa pertanggungan. Sehingga dengan demikian implikasi positifnya adalah orang itu bisa melakukan budgeting, merencanakan pembayaran premi dengan lebih baik karena rata, sama terus. Dan kalau diukur dari besarnya inflasi, justru menguntungkan karena premi itu makin lama secara real makin kecil. Gajinya orang itu semakin naik, itu keuntungan di level premium. Tapi kelemahannya orang yang bayar level premium, ya, itu pada tahun-tahun awal kepesertaan atau masa asuransinya, itu preminya lebih tinggi ketimbang yang membayar secara temporer. Jadi, level premium kelebihannya sama terus preminya, dan itu secara real justru lebih murah, karena inflasi kan, plus gaji orang selalu naik. Kelemahannya, ya preminya pada tahun-tahun awal itu lebih mahal ketimbang yang temporer. Mengapa lebih mahal? Karena perusahaan asuransi harus menyadangkan premi untuk kedepannya pada saat biaya itu lebih tinggi dari premi, ditutup dengan cadangan yang sudah terbentuk di awal tahun. Nah, ini pemahaman yang penting sekali, ini basic sekali sebelum nanti kita bisa bahas yang lebih detail tentang ini. Sampai sini untuk poin 1 dan poin 2, teman-teman jelas atau ada yang mau ditanyakan? Teman-teman tinggal ngetik ya, saya tak minum bentar. Oke, thank you. Ya, diulang. Diulang apanya yang diulang? Tadi keputus. Nah, jadi dulu premi insurance itu insurance sifatnya bukan permanen tapi temporer, ya. Yang temporer itu preminya selalu naik, increasing. Ini memberikan masalah di kemudian hari, orang jadi berat bayarnya karena dia semakin tua. Kemudian ini jangan ngomong akuisisi dulu ya, nanti langsung lompat. Pelan-pelan tak jelaskan satu-satu semua ya. Jadi ini saya lagi menceritakan konsep fundamentalnya supaya teman-teman paham untuk bisa menjelaskan yang lebih kompleks ya. Nah, tapi kalau increasing terus kayak gini, itu kan mahal. Orang makin lama makin berat. Jadi orang mulai merasa insurance itu malah memberatkan. Nah, dan juga karena ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak temporer tapi jangka panjang, bahkan seumur hidup atau istilahnya permanen. Nah, dari sini kemudian teman-teman muncullah ya setelah ditemukannya macam-macam konsep tentang probabilitas, tentang kalkulus, tentang perhitungan bunga berbunga, ya. Itu muncullah sebuah insurance yang disebut sebagai permanent insurance. Nah, permanent insurance ini dia menggunakan level premium, yaitu preminya selalu sama sejak orang itu masuk sampai akhir masa pertanggungan.
Level premium tentu saja memberikan keuntungan, yaitu preminya selalu sama, sehingga secara real di kemudian hari itu semakin murah karena inflasi plus orang itu gajinya semakin naik, nasabah. Tapi kelemahannya dibandingkan dengan yang increasing premium, pada tahun-tahun awal premi yang level premium tadi itu lebih mahal ketimbang yang temporer yang menggunakan metode increasing premium. Itu pemahaman dari poin 1 dan poin 2. Nah, dari situ teman-teman kemudian timbul satu pertanyaan. Loh, kalau seperti ini, kelebihan preminya itu diapain? Kan tadi kan pada tahun-tahun awal preminya untuk level premium, untuk unit link ini, itu di atas biaya, ada kelebihan karena lebih mahal. Pertanyaan kritisnya adalah kelebihan itu terus diapakan? Nah, dalam hal ini kelebihan tadi diinvestasikan. Nah, investasinya siapa yang melakukan? Yang melakukan perusahaan. Tetapi di sini ada perbedaan. Dalam produk-produk asuransi permanen yang non-unit link, kelebihan tadi dikelola oleh perusahaan atas kehendak perusahaan, atas polisi perusahaan, tidak tanya ke nasabah. Hasilnya berapa? Perusahaan langsung nunjukin di dalam ilustrasi dan itu dijamin. Maka kalau ada risikonya itu rugi, itu yang nanggung adalah perusahaan. Tetapi kalau unit link, ya instruksi untuk ngelola itu datangnya dari nasabah. Dan nasabah yang menentukan mau invest di aset apa. Perusahaan tinggal memilihkan instrumen-instrumen yang sesuai dengan aset, golongan aset yang dipinta oleh nasabah. Karena itu dipilih oleh nasabah, termasuk preminya dan sebagainya, maka risiko investasinya itu ditanggung oleh nasabah. Maksudnya kalau untung gede ya dinikmati nasabah, kalau rugi ya ditanggung nasabah. Itu juga berlaku untuk risiko investasi yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi produk asuransi permanen itu dibedakan dua macam teman-teman. Yang pertama yang kelebihan premi itu dikelola oleh perusahaan, ditanggung oleh perusahaan risikonya. Yang kedua, kelebihan premi dikelola oleh perusahaan tetapi atas instruksi nasabah, di mana risiko investasinya ditanggung oleh nasabah. Itu poin yang ketiga. Nanti saya akan jelaskan dengan gambar habis ini. Nah, unit link itu menggunakan sama, namanya unit penyertaan. Unit penyertaan. Nah, itu seakan-akan mirip dengan reksadana. Kemarin di IG Live saya udah sampaikan. Siapa yang belum ikut IG Live, nanti malam ikut ya. Saya akan bahas tentang total money makeover ya, total family money makeover. Itu tentang bagaimana kita mewujudkan keuangan yang lebih baik ya. Jadi kemarin saya beberapa hari yang lalu saya jelaskan tentang unit link dan perbedaannya dengan reksadana dengan investasi langsung saham. Nah, jadi rekan-rekan tetap sama namanya unit penyertaan, sama-sama kontrak investasi kolektif, tetapi unit ini tujuannya untuk asuransi, kalau reksadana ya tujuan untuk investasi. Jadi dua-duanya ini mirip tetapi tujuannya beda gitu. Ya, itu yang harus kita pahami. Jadi kita harus jelas unit link bukan alat investasi, unit link itu adalah asuransi. Terus ngapain Pak investasi? Iya, investasi itu digunakan untuk menjamin supaya asuransi tetap berjalan. Kenapa? Karena ada kelebihan nilai preminya. Kenapa lebih? Supaya preminya tetap terus. Nek preminya enggak dikasih kelebihan di depan, terus minta siapa kalau dia kurang? Itu loh, logika gampangnya kayak gitu. Ya, jelas teman-teman sampai sini? Halo, ayo dijawab. Jelas. Yang lain? Cik Swan, jelas Cik Swan? Mana Cik Swan? Kamu lagi ngapa? Nah, oke, ya wes ya, banyak yang jelas sudah ya. Saya lanjut sekarang. Nah, karena unit link ini ya itu bisa dikelola di apa-apa karena saya menentukan,
Dia itu produk